Oke, yang hadir sebenarnya masih sedikit, tapi langsung kita mulai aja Excelnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat sore Sobat Data. Kita kembali lagi di Ngabuburit Asik. Saya izin share screen dulu ya. Oke, hari ini kita lanjut lagi untuk kelas ngabuburit asiknya. Kalau sebelumnya kita belajar data analytics menggunakan KNIME, sekarang kita akan belajar ngabuburit asik unlocking data analysis with Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan belajar dengan siapa sih? Pertama aku mau kenalin dulu. Untuk ngabuburit asik kali ini kita akan belajar data analysis with Microsoft Excel bersama dengan Kak Yunan Fauzi Wijaya. Beliau ini adalah salah satu trainer di Data Academy. Oke, sebelum mulai aku mau informasin dulu nih buat teman-teman semua uh, untuk aturan selama mengikuti kelas. Yang pertama, mohon menggunakan nama lengkap teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, mohon untuk selalu mengaktifkan kamera, tapi apabila tidak memungkinkan tidak apa-apa. Yang penting teman-teman standby di depan laptop masing-masing. Kemudian mohon tidak mengaktifkan mikrofon kecuali pada saat sesi tanya jawab atau dipersilakan oleh trainer. Kemudian yang keempat, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom Zoom chat atau dan nanti jawabannya akan dibahas pada saat sesi Q&A. Dan jangan lupa untuk mengisikan formulir kehadiran serta feedback dari kelas hari ini. Nah, teman-teman, jangan lupa juga untuk informasi lebih lanjut terkait dengan kelas lainnya, terutama kelas data di Data Academy, bisa langsung cek aja di sosial media Data Academy di @cybertrend_academy. Nah, boleh juga nih di follow biar nggak ketinggalan informasinya. Oke, yang terakhir aku juga mau informasi sedikit nih, selain di kelas ngabuburit asik, kita juga akan ada kelas Data Analytics with Excel di bulan depan, yaitu di tanggal 20 sampai 22 Mei, sampai 24 Mei, setiap jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi kalau memang teman-teman di sini kurang mungkin kayak masih pengen belajar lagi nih setelah mengikuti kelas ngabuburit asik, boleh banget langsung join karena harganya juga kita lagi ada diskon dari harga 750.000 jadi 375.000 aja buat ikutin kelas Microsoft Excel mendata. Oke, karena udah mau jam 4, mungkin udah jam 4 nih sebentar lagi, kita langsung mulai aja ya kelasnya. Oke, nanti selama kelas saya sapa dulu Pak Yunan. Halo Kak Yunan Fauzi. Oke, kali ini kita suaranya belum sebentar. Kalau sekarang gimana? Ya, sudah jelas suaranya. Oke, kita langsung mulai materinya aja kali ya. Oke, saya persilakan Kak Yunan untuk memulai kelas ngabuburit asiknya. Silakan. Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang ya kita ketemu di sini. Eh, kita akan belajar mengenai analisa data ya. Eh, Mungkin ini kalau kita dengar Excel ya eh, standar ya kita sering dengar gitu. Nah, tapi ternyata Excel itu sangat powerful ya. Jadi bukan hanya untuk aplikasi spreadsheet biasa aja gitu ya, tapi kita bisa implementasikan untuk analisa data gitu ya. Oke, ini karena kita waktu ada 1 jam ya, jadi semoga bisa kekejar. Kita langsung aja. Eh, dari sisi analisa data ya, ini saya share dulu aja. Oke. Dari teman-teman semua
Di apa yang kalian tahu mengenai Excel? Standar lah ya. Pasti biasanya kalau kita mau buat misalnya rumus, perhitungan, segala macam, kita bisa menggunakan Excel ini, gitu ya. Nah, kita sekarang akan coba membuat menggunakan Excel ini untuk sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi kita bisa bilang Excel ini yang versi advance-nya, gitu ya. Baik, ini saya share dulu ya. Jadi secara garis besar ya, ini eh, nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam lagi ya, itu nanti bisa ikut kelasnya. Ya. Jadi sekarang saya overview aja deh ya, biar punya gambaran gitu loh. Gimana caranya kita nganalisa di Excel. Jadi secara eh, flow gitu ya, kalau kita mau melakukan analisa, ya pertama eh, kita nggak bisa langsung analisa data gitu ya. Biasanya yang kita terima itu datanya pasti ada berbagai jenis ya, ada macam-macam gitu. Aku pindah. Bocor ya suaranya. Oke, baik. Nah, jadi secara garis besar kalau kita mau analisa data itu ada bagian yang namanya saya bilang di sini ya, saya gambar dari bulatan aja ya, ada namanya data engineering. Oke. Kemudian ada yang namanya data visualisasi. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi ya, ada namanya data modeling. Tapi ini ranahnya ke prediction ya, jadi lebih ke machine learning biasanya. Nah, kita nggak bahas sampai situ, ya kita bahas hanya di visualisasinya aja. Nah, jadi kalau kita mau dapetin data untuk analisa, biasanya tuh data yang kita dapat itu banyak masalah ya, yang pada kenyataannya ya. Jarang ada yang udah benar-benar bersih gitu. Nah, jadi tugas kita membersihkan data tersebut ya agar bisa dianalisa gitu. Nah, untuk membersihkan data itu ada di sini ya, di ranah data engineering gitu. Karena sumber yang kita dapat itu biasanya bisa jadi berbagai sumber ya, bisa dari cloud misalnya, ya. Terus bisa juga dari database didapat ya, atau bisa juga dari file base, macam-macam kan. Nah, ini nggak bisa nih kita masuk langsung analisa gitu kan. Eh, Secara teknis bisa, tapi jadi lambat gitu, karena kan source-nya beda-beda ya. Nah, jadi kita mesti gabungin jadi satu ini semua, ya. Baru nanti kalau sudah jadi satu, baru nanti bisa dianalisa ke data visualisasi. Gitu. Nah, proses penggabungannya ini biasanya kita sebut ya ada namanya ETL ya, extract transform load. Jadi kita di sini belajar yang namanya data warehouse. Ya, E itu extract, T itu transform, L itu load. Jadi gimana caranya kita bisa mengekstrak. Jadi kita mengambil data. Ekstraksi itu mengambil data ya. Ini ekstraksi dari sini ekstraksi. Kemudian setelah diekstrak kita akan lakukan cleansing data. Ya, karena ketika penggabungan biasanya ada masalah tuh. Masalahnya biasanya apa? Duplikasi, ya, ada duplikasi data, duplikasi. Terus apalagi? Biasanya terjadi typo gitu ya, ada salah ketik misalnya typo. Ini yang sering terjadi ya. Atau kolomnya itu ada beberapa kolom ya, tapi isinya sama gitu ya. Jadi kita perlu gabungin misalnya. Jadi ada banyak kolom gitu, padahal sebenarnya isinya sama. Ya. Nah, itu juga salah satu masalah. Atau misalnya null value, nilainya tuh nol gitu, bukan nol, tapi nol. Nol tuh nggak ada ya. Nah, terkadang kalau kita masuk di analisa itu bisa jadi masalah gitu. Nah, ini semua tugasnya di sini, TL ini. Nah, setelah itu selesai, dia baru bisa masuk ke analisis. Nah, biasanya analisis itu kita bisa bilang di bagian visualisasi data. Jadi gimana caranya kita mentransformasi dari data yang kita punya ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk chart ya, biasanya begini misalnya gitu ya. Atau banyak chart yang bentuknya misalnya pie chart gitu kan. Ya, misalnya gini. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya kita menempatkan ya, membuat chart itu sesuai dengan
kebutuhannya. Jadi kita nggak sembarang nih memilih chart ya. Nah, jadi kita belajar di visualisasi. Chart yang tepat tuh buat apa gitu. Jadi goals-nya adalah di visualisasi ini secepat mungkin user itu bisa mendapatkan insight dari apa yang kita buat. Itu yang diharapkan ya. Jadi misalnya dari uh, bar chart misalnya kayak gini, gitu kan. Nah, dia bisa tahu nih yang paling gede yang mana gitu kan. Dari panjangnya bar chart ini gitu kan, dia langsung tahu oh ternyata yang ini nih yang paling gede. Gitu. Itu contohnya. Ya, tentunya ini butuh trik ya. Itu dari sisi uh, jenis chartnya. Sama juga dari sisi warna. Warna itu ada arti ya. Uh, Warna merah itu artinya apa? Warna hijau apa artinya ya? Warna hijau, warna merah, warna biru, warna grey. Nah, itu punya arti ya. Nah, ini bisa kalian pelajari nanti di data visualisasi. Jadi kita harus memikirkan itu juga karena dengan adanya warna itu akan membantu ya. Tentunya ada aturan-aturan juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan warna ya dalam visualisasi kita gitu ya. Nah, toolsnya apa aja sih gitu ya. Sebenarnya toolsnya udah banyak sekarang ya. Di data engineering ini ada namanya Tableau Prep. Nah, Tableau Preparation, Tableau Prep itu memang tools untuk data engineering. Ada lagi misalnya Power BI itu bisa juga ya. Terus ada lagi Talent Data Integration, TDI. Ya. Kalau zaman dulu tuh ada Pentaho, ya. Kalau pernah dengar. Nah, ini engineering. Nah, ternyata Excel itu punya kemampuan juga, ya. Dengan apa? Dengan tools yang namanya Power Query. Ya. Nanti kita gunakan ya Power Query ini. Untuk apa? Untuk melakukan proses detailing. Gitu. Jadi dia bisa menggabungkan beberapa data. Ya, ini yang lebih murah ya. Solusi yang murah ya, saya bilang gitu. Murah dan simple gitu. Walaupun kalau nggak mudah sih mudah ya, tapi kalau udah kompleks datanya ya kita butuh tools ya. Tools kayak talent gitu ya. Nah, oke, ini Power Query namanya. Kemudian kalau sudah ini baru nanti di Excel kita bisa juga buat chart juga. Jadi udah dia all in one gitu. Udah bisa proses di data engineering-nya, bisa juga di visualisasinya gitu. Itu kelebihan dari Excel. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan ya eh, padahal tuh sudah banyak ya kayak Tableau untuk visualisasi nih ya. Udah banyak sekarang ya. Kalau di dunia itu yang dua besar ya, ada namanya Power BI ya. Power BI, ada lagi yang namanya Tableau Desktop ya. Tableau Desktop. Nah, dua nih sampai sekarang masih dia ya leader lah gitu ya. Yang lain ada lagi dari Google misalnya Looker Studio dan lain sebagainya. Ya banyak. Nah, ternyata justru perusahaan-perusahaan tuh karena biasa pakai Excel ya, mereka pingin analisanya di Excel aja gitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena solusinya lebih murah ya. Ya kan Excel semua orang punya Excel gitu. Kalau kita buat visualisasi di Excel, ya otomatis mudah sekali gitu ya. Jadi bisa dibuka oleh siapapun gitu. Excel tersebut kan. Nah, perlu kita installin. Kalau Power BI kan kita mesti install Power BI. Tableau Desktop juga sama gitu ya. Walaupun nanti kalau kita punya server ya kita bisa publish, bisa liatin di web juga sebenarnya ya. Tapi kan itu solusinya juga nggak murah gitu. Jadi kita bisa pakai Excel. Oke, ini secara garis besar ya. Sebenarnya kalau mau bahas lebih dalam karena waktunya kita terbatas ya, saya bahas ini dulu aja. Yang penting paham dulu ya, gimana prosesnya data gitu. Jadi kita nggak bisa langsung analisa. Pastikan data itu benar dulu. Kalau data itu masih berantakan ya atau misalnya double yang parah sih duplikasi ya. Karena nanti kalau kita hitung profit harusnya 1 juta profitnya karena double jadinya apa 2 juta gitu kan. Udah seneng banget gitu kan perusahaan. Totalnya karena double datanya. Kan fatal jadinya ya. Nah ini. Jadi kita perlu pikirkan ya harus cek benar-benar datanya udah benar atau belum. Nah, kalau sudah clean baru siap nih dimasukkan ke visualisasi. Itu aturannya. Nanti kalian ketika mau ikut course-nya ya, nanti kita akan belajar nih data engineering-nya gimana lebih dalam ya, terus visualisasinya gimana. Tuh. Oke, ini sekarang overview aja ya.
Jadi ini ada contoh soal ya, contoh data ini. Kalian depan komputer nggak nih? Kalau depan komputer saya bisa kirimkan filenya. Nah, saya kirimin aja deh. Dibuat praktis. Oke, tuh, saya kirim. Sip ya. Ini soalnya kayak gitu. Nah, ini ceritanya ada file ya. Isinya file penjualannya. Oke. Tapi ini masih berbeda sumber ya. Jadi di sini ada namanya order people ya. Kalau saya buka order people, saya buka di Excel aja deh. Nah, ini order people nih. Order people ini isinya adalah regional manager gitu ya. Jadi berdasarkan region West, East, Central, South. Jadi West itu si Sadi gitu ya. East itu Cok Nagi gitu misalnya ya. Oke. Dia punya master namanya master regional manager gitu ya. Terus ada lagi order return. Order return ini eh, data yang informasinya untuk mengetahui ya order ID mana aja yang bermasalah ya, yang dibalikin. Order ini itu di return dibalikin. Tuh. Terus ada lagi yang ini subkategori ya. Subkategori ini ya, ini isinya data kategori ya. Jadi kode kode, ada kategori. Tuh. Nah, ini kepisah-pisah nih. Nanti pada kenyataannya ya, bisa jadi yang ini ya, misalnya ini yang ini dari database misalnya ngambilnya, misalnya ya. Terus yang order people nih bisa jadi dari Google Drive gitu, cloud ya misalnya. Atau kalau yang ini misalnya dari file base misalnya yang return gitu ya. Nah, jadi bisa macam-macam kenyataannya. Nah, tapi biar lebih simpel ya, kita eh, dua format aja, CSV sama Excel gitu. Nah, goals-nya gimana nih? Eh, ada satu lagi di sini Superstore by region. Ya, Superstore by region. Isinya ini adalah penjualan ya berdasarkan region. Ini saya buka ya. Nah, oke. Nah, bisa lihat di sini ada 4 sheet ya. Di sini ada 4 sheet, ada East, ya. Ini ada East, Central, West, sama South. Ada 4. Jadi kebagi nih, data yang ini untuk yang East, terus ada yang Central, West, South gitu ya. Nah, kalau kita mau analisa, berarti kan kita mesti gabungin kan ya, 4 ini jadi satu gitu, ya kan? Biasanya kalian pakai apa nih? Kalau mau gabungin 4 data ini di Excel. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, ya silakan. Ya, langsung SN aja karena waktu kita terbatas. Yang tahu, nggak ada yang tahu? Mas Johan pakai apa biasanya? Nih, VLOOKUP, HLOOKUP. Oke. Biasanya kita pakai VLOOKUP, HLOOKUP. Benar ya? Biasanya gitu. Eh, jadi kalau kita mau cari tadi subkategori gitu ya, yang ini bisa pakai VLOOKUP, HLOOKUP gitu kan. Nah, tapi itu kalau datanya dikit sih masih enak ya. Tapi kalau gimana kalau datanya tuh puluhan ribu gitu atau ratusan ribu gitu. Ya, puluhan ribu deh, banyak itu juga banyak banget. Nah, itu jadi performanya lumayan gitu kan. Jadi ada solusi lebih cepat gitu. Gimana cara kita menggabungkan itu. Nah, ini yang akan kita pelajarin ya lebih detail. Nanti tapi saya akan demokan juga di sini ya. Oke, baik. Terus kalau mau lihat yang sudah bersihnya, yang ini Superstore, ya, ini kalian bisa lihat ya, Superstore ini yang udah clean. Jadi udah ada semua nih regionnya ya, itu udah ada nih Central West. Kalau di ininya nggak ada nih region ya. Di Superstore by region nggak ada region. Cuman kode aja. Tuh, C Central, tuh, jadi C D E S W gitu. Kode. Tapi keterangannya nggak ada. Nah, kalau kita mau analisa, usahakan hilangkan kode-kode kayak gini nih, zip code,
origin code, karena nggak ada artinya gitu, no meaning. User kalau dikasih kode audience ya, apalagi kan audience kita itu biasanya kalau kita bicara analitik, ya analisa, itu pasti audiens itu manajemen, top manajemen biasanya. Ya, jadi bukan orang personal, jadi bukan orang sembarangan lah gitu. Ya, mereka pasti nggak ngerti kode-kode kayak gini. Dia pingin tahu langsung aja sentral gitu, West dia paham. Karena dia mindsetnya tuh bisnis kan. Ya, gimana caranya dapat keuntungan di region tertentu misalnya. Gitu ya. Jadi kode-kode kayak gini subkategori code ini kan 0812 ini apa ini gitu kan. Nah, kita mesti dapetin ini apa gitu ya. Oke. Baik, sekarang gimana caranya kita gabungin data-data ini gitu ya. Oke. Sekarang yang buka laptop ya, buka baru aja Excel kayak gini, kosong gitu. Nah, setelah itu eh, setelah dibuka, oke. Setelah itu baru eh, kita buka filenya, kita panggil filenya. Nah, kalau kita mau menggunakan fitur eh, data engineering ya di Excel, itu kita bukanya nggak pakai gini, nggak file open gitu. Biasanya kita file open gitu ya, file open terus filenya apa gitu kan. Nah, biasanya gitu. Itu enggak. Jadi kita mainnya tuh di satu menu di Excel tuh ada namanya nih data ya. Jadi data ini, oke. Jadi data. Sekarang kita klik data. Nah ini di sini. Ini versinya saya yang 365 ya. Tapi yang versi 2016 ke atas tuh udah ada. Jadi kalau kalian harusnya udah ada ya. Gitu. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan posisi gitu ya atau namanya mungkin sedikit beda. Gitu. Semoga sih kalian udah di atas 2019 semua ya, semoga ya. Oke. Masalah di Excel juga gini gitu, kadang-kadang nggak sama gitu. Belum lagi kalau yang pakai Mac itu beda lagi tuh ya. Tapi sebenarnya ada gitu ya. Nah, tapi kalau Mac tuh yang 365 ya, ada yang 2019 masih belum kayak. Tapi Get Data udah ada nih. Baik, klik data ya. Kalau kita mau ngambil data itu sumbernya dari sini. Nah ini. Jadi kita mau ngambil dari mana nih? Dari teks. Oke, bisa. Dari web. Kita bisa grab data dari web ya. Misalnya kita punya link nih, saham gitu ya. Kita mau ngambil datanya. Itu bisa langsung. Tinggal kita masukin linknya. Ya, web. Dari gambar bisa. Kemudian dari table kalau ada gitu ya. Connection ya. Dari connectionnya bisa. Atau kalau gini, dari sini juga bisa nih get data. So, profile, database, ya banyak ya. Oke, sekarang karena tadi file Excel ya, eh, kita masukin from Excel workbook. Sekarang arahin ke, oke, kita arahin ke sini. Saya buka ya Excel. Nah, coba buka yang ini, Superstore by Region. Ya, diklik. Nah, jadi pakai get data. Jadi begini tampilannya, gitu. Dia nanya nih, mana yang mau dimasukkan? Tadi kan ada 4 sheet kan? Di Superstore by Region itu ada 4 sheet. Ya. Dan jadi kita mesti masukin semua. Ini kan ada select multiple item kan? Ini diklik. Terus pilih semua. Ya. Karena kita mau ambil semua kan? Oke. Nah, udah masukkan. Udah. Semua dipilih. Setelah itu gimana nih? Ada dua pilihan di bawah sini ya. Ada load, ada transform. Nah, kalau load itu berarti dia langsung masuk ke Excel. Jadi langsung kepanggil semua. Nah, kita udah berarti nggak kita cleansing lagi gitu. Itu kalau load langsung masuk ke Excel. Tapi kalau transform tadi proses ETL tadi kan ada ETL kan, ETL. Nah, masuk di fase ininya, ya, kayak ini, transform data. Gitu ya. Jadi di sini dilakukan penggabungan, kemudian cleansing data, ya di sini. Ya, kita klik transform berarti kan, ya. Nah, ketika klik transform itu akan masuk ke yang namanya Power Query. Tuh, disinilah kita melakukan cleansing data. Oke, ini ya tampilannya kayak gini. Tuh. Nah, ini pelajaran yang lumayan ya. Kalian nanti kalau yang mungkin yang masih kuliah gitu kan, pakai nanti di dunia kerja nih. Ya, karena kami sering deliver juga ya mengenai
Excel ini gitu di perusahaan-perusahaan. Bahkan sekelas Indosat itu masih pakai ini gitu ya. Jadi ada yang pakai ini juga gitu untuk mempermudah. Oke. Nah, sekarang udah masuk ya Central Southwest East. Nah, ini menunya nih transform. Jadi formatnya gitu. Kalau kalian Power BI itu toolsnya ya sama toolsnya pakai ini juga. Nah, sekarang eh, kita coba ini ya eh, gabungin nih empat ini. Gimana caranya? Cara gabunginnya di sini. Ada namanya append queries sama merge. Kalau append queries ini datanya sama. Kalau merge datanya beda. Mau kita gabungin jadi satu. Nah, karena kita lihat nih, Central, South, East, sama West ini kolomnya sama semua kan? Ya kan? Berarti kita mau gabungin dengan data yang sama. Jadi kalau di database itu istilahnya union. Kalau kan pernah belajar database ya. Ini pakainya append nih, append queries. Kita klik di sini, ada dua pilihan. Kalau append queries ini dia akan nimpa di posisi saya eh, pilihnya di mana. Kalau center berarti nimpa di sentral gitu. Nah, mendingan S new aja karena kita mau gabung jadi satu data tersendiri atau sheet sendiri gitu. Berarti pilih append query S new. Nah, ya. Nah, terus apa nih yang mau kita gabung? Karena kita mau gabung tiga atau lebih table, ya berarti pilihnya yang ini. Ini kita pilih semua, ya. Central udah masuk ya. Terus, nah, jadi pilih empat semua. Oke, kita masuk semua di oke. That's it, ya. Ada tambahan satu di sini query namanya append satu. Isinya udah kegabung dia. Jadi udah nggak pakai VLOOKUP lagi. Ini kita lihat ya, buktikan region ya. Di sini region kan. Nah, kalau saya klik di sini, ini C aja, klik load more. Tuh, muncul semua, C, E, S, W. Tadinya kan satu-satu, C sendiri, S sendiri, S, W. Ini udah kegabung nih, jadi satu. Nah, berarti udah kegabung aman. Nah, di event satu ini kita bisa ganti misalnya namanya sheet-nya. Nah, jadinya sheet nanti kalau disimpan ya di Excel. Misalnya sales gitu ya. Sales. Sheet-nya namanya gitu. Nah, itu cara penggabungan. Oke ya. Ini union ya. Nah, kalau kita mau misalnya gabungin yang satu deh, satu kasus lagi yang tadi kan kita mau masukin yang ini ya, ada namanya subkategori ya, master subkategori yang ini nih. Oke, kita masukin sini, mau gabung gitu kan. Oke, cara nambahinnya gimana? Nah, namanya di sini nih, ya. Nih, data society, di new source, new source, file, ya. Kemudian dia ada di menu home ya, home, gitu. Nah, terus text file, karena tadi CSV, kita pilih text. Nah, kita pilih ini, master subkategori. Oke, pilih ya. Gitu. Nah, udah masuk nih. Gitu kan. Ada code, ada subkategori. Nah, di oke aja. Nah, dia masuk ke sini. Jadi, ada sales yang baru dibuat sama master subkategori. Kita pingin masukin ininya nih, keterangannya. Di sini kan ada subkategori kan. Kolomnya apa nih namanya? Chair, copiers, envelope, dan lain sebagainya. Kemudian mau digabung ke sales gitu ya. Gimana caranya? Ya caranya eh, kita pilih salesnya dulu ya. Nah, karena tadi datanya beda ya, ini kan beda kolomnya, ini cuma dua kolom, ini banyak gitu kan. Makanya merge. Nah, pilihnya tuh yang timpa di sales aja, ya kan kita nggak usah buat query baru ya. Merge queries yang atas timpa. Jadi dia masuk ke sales. Jadi mirip kayak join ya, kalau ini, kalau yang pernah belajar relationship. Nah, kita pilih mana yang mau digabung, mau kita gabung. Ini kan master subkategori ya, diklik. Terus yang atas apa nih? Kita cari, kita mau gabungkan kan subkategori code ya, berarti ini kan. Ya enggak? Ini kita mau gabungin sama code-nya yang ini. Gitu. Jadi kalau kita mau gabungin data itu pastikan ada kolom penghubungnya. Kalau nggak ada kolom penghubung ya nggak bisa diambil gitu, nggak bisa digabung gitu. Nah ini contohnya kalau di sales namanya subkategori code, kalau yang di master subkategori namanya kode gitu. Kita mau ambil keterangannya. Jadi 8 ya. Contohnya ini kan 8 nih. 8 ini
apa sih keterangannya gitu. 6 tuh apa gitu. Ya, biar bisa dianalisa. Yang bawah sini ada pilihan ya, ada left, right, full, outer, inner ya. Ini saya nggak usah jelasin ya. Nanti kalau mau di dalam silakan kita lanjut ke training selanjutnya ya. Nah, jadi left itu intinya berdasarkan yang sales di atas gitu ya. Tapi left dulu. Nah, udah di oke aja. Nah, ini biasanya kita sering pakai VLOOKUP nih kalau ini. Nah, masuk di kolom terakhir ya. Ini masih tulisan table. Kita pilih dulu kolom mana yang mau diambil. Nah, yang mau diambil kan yang subkategorinya kan, code-nya nggak perlu karena udah ada gitu kan. Jadi dicek, cek aja. Pilih subkategori aja. Kalau sudah di oke, ya, tuh, dapat langsung ya paper gitu kan. Ini kita namakan, klik 2 kali kolomnya, jadi subkategori. Tuh, udah kayak gini. Ini kalau mau dipindahin juga bisa gitu ya, ke sampingnya kategori gitu. Nah, di sini. Tuh ya, kan? Jadi udah sama nih, ini sama sini. Tuh. Ini kodenya, ini sama kategorinya. Gitu. Nah, ini kalau mau disimpan, mau dihapus bisa juga. Jadi kalau udah ada ininya, keterangan nggak perlu sebenarnya subkategori kan. Ya, mau dihilangin juga boleh. Kalau kode-kode gitu. Ya, hilangin aja, klik kanan, remove. Nah, udah hilang kan. Tuh. Kalau balikin gimana? Oh, ternyata saya pengen munculin lagi. Nggak usah diandu. Di sini nih. Ini namanya upload step. Ya, ini story yang kita lakukan ada di sini semua. Ya, jadi kalau tools data engineering itu biasanya ada nih. Jadi urutan ya, kita ngapain tuh udah ada tracknya gitu. Ya. Ini kalau kita mau balikin yang tadi, remove column yang terakhir dihilangin aja. Nah, muncul lagi ya, gitu kan. Nah, itu caranya. Ya, jadi ini story-nya. Jadi enak ya, kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan gitu prosesnya. Apapun itu ya. Gitu. Oke, ini untuk ininya. Satu lagi, ini sebelum kita masuk analisa ya, ada satu lagi yang perlu kita rubah nih, region code ya. C itu kan tadi sentral ya, E itu east, W itu west gitu kan. Biasanya ini juga bisa pakai VLOOKUP ya, bisa juga, atau bisa pakai condition if gitu kan. Nah, ini juga bisa nih, port query dan lebih mudah ya, gitu. Caranya gimana? Nah, sini kan ada menu nih, home, transform, add column ya. Karena kita mau nambah satu kolom ya, itu kita bisa eh, klik add column. Nah, ini ada namanya conditional column. Jadi di sini ada kolom per example, custom column. Nah, ini saya karena waktu ya, jadi saya nggak bisa bahas semua. Ya, kita pakai dulu deh, kan conditional column. Ini diklik, kita lihat. Oh, dia tinggal ini aja, nggak usah kepak. Biasanya ini kondisi if ya, if apa dan apa gitu kan. Di Excel kan ada ya. Tapi ini udah enak, tinggal terus gini. Kita namain nama kolomnya apa nih? Region misalnya. Terus ya, jika region code sama dengan C, maka dia sentral. Close. Nah, ini baru C. Terus tambahin lagi kondisinya, add close. Ya. Kalau region code-nya sama dengan E, berarti is. Condition lagi, region code sama dengan W, berarti west. Tambah lagi, kalau dia region code-nya, jadi bisa banyak kondisinya ya. S itu berarti dia masuk ke south. Nah, kalau nggak ada itu semua, berarti di else ini. Jangan lupa else ini ditandain ya. Misalnya, berarti di sini kita namain misalnya no region gitu. Jadi kalau misalnya dia datanya ternyata ada satu data ya, bukan CEWS misalnya ya, misalnya Z gitu, kan nggak ada tuh, ya berarti no region gitu. Ya, gitu. Ini SCN apa nih, kenapa ada warna gitu. Oke, nah ini benar ya, S. Ini postal code ya, salah saya. Region code. Nah, gitu. Ya, jadi ada region code semua. Kalau S, E, ya ini. Nah, udah gini aja, terus udah di oke. Terus langsung jadi region. Ya, ya kan? Gampang kan? Jadi udah mainnya udah Power Query aja udah ya, kita udah nggak perlu pakai ini, mana dia region code. Nah, ini kan sini.
Tuh, dapat ya, bener ya, C sentral gitu kan. Gitu. Nah, udah sama lah semua ya. Ini datanya banyak soalnya. Nah, ini bisa dihapus nih region code-nya, karena udah nggak perlu kan. Hapus. Udah, gitu. Nah, ini contoh ya, penggabungan. Ini kita belum belum bicara ini ya, cleansing data gimana, gimana ngilangin duplikasi segala macam ada ya di sini semua. Nanti di training ya ini nggak bisa sehari sih emang ini ya, bisa 2-3 hari gitu baru bisa bisa kita bahas semua ya. Oke, ini ya saya cuma terangin sedikit mengenai fitur-fitur ya, biar kalian punya gambaran gitu. Nah kalau sudah simpan ya, simpan, close and load. Jadi mesti kita ngambil ini dulu deh. Close and load, diklik home di home ya, close and load. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah nih, ini yang tadi ya, jadinya gini. Tuh, lihat ada berapa sheet nih, masih kategori, ada sales, west, east, south, central ya. Ya, nah ini masuk semua ke sini. Ini kalau kita mau buang nggak apa-apa ya bisa. Jadi kita butuh sales doang kan. Yang lain kan udah ada tadi ya. Kita nggak perlu di maintain lah. Ini dihapus aja semua. Tuh, dipilih pakai shift gitu, lihat aja. Nah kita butuh sales saja misalnya. Karena yang lain nggak perlu. Nah udah. Jadi ini yang namanya table. Jadi kalau kalian mau analisa data, ya biar kalau lebih efektif datanya ini isinya ya baris kolomnya ini kalian harus konversi dia jadi kolom. Itu kolom tuh kayak gitu. Ya, table sorry. Table tuh ya nanti ada title-nya di sini ya tuh ada pilihan. Ini table. Tuh. Nah, ini table. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada perubahan data ya, perubahan data, otomatis dia akan berubah nanti datanya. Perubahan data, penambahan kolom misalnya ya. Ini di sebelah kanan kan ada kolom nih, gitu ya. Misalnya di Z nih, di sini kan nggak ada cost ya, kita tambahin misalnya cost gitu kan. Ada tambahan baru cost. Tuh, langsung kan ada. Terus rumusnya gimana? Cost itu sales kurangin profit, gitu kan. Rumusnya gitu kan, sales kurang profit. Nah, ketika kita enter, nggak usah capek-capek copy ke bawah, langsung copy ke bawah. Itu kelebihan table. Itu salah satunya ya. Jadi bisa nambah otomatis semua. Sama dengan barisnya juga ya, kalau ada penambahan data baru itu dia otomatis range-nya bertambah sendiri. Itu table. Jadi kita harus bikin kayak gitu. Oke, ini kalau ada perubahan data nih, misalnya US jadi USA gitu. Di data aslinya, ini berubah juga otomatis data sininya gitu. Itulah proses ETL itu. Ya, jadi eh, kelebihannya di situ. Ya. Nah, kalau udah gini gimana? Udah siap untuk dijadikan eh, analisa gitu ya. Oke, sekarang kalau kita mau masuk lagi ke yang tadi, oh ternyata masih ada yang kurang nih. Ya, ternyata masuk. Oke, caranya gimana? Ini get data. Nih, get data. Nih, di sana ada pilihan Launch Power Query Editor. Ya, diklik. Tuh, masuk lagi ke sini kan. Tuh. Oke, masuk lagi. Kita mau tambahin apa lagi misalnya? New source, ya, file, Excel, gitu ya. Apalagi misalnya other people nih. Other people kita mau tambahin. Tuh, ini kan ada regional manager ya. Tuh, jadi kita pengen tahu nih regional manager mana yang paling bagus profitnya misalnya. Nah, di data yang sales ini nggak ada regional manager. Adanya cuma region doang gitu. Padahal kan kita mesti gabung kan. Nah, ini udah digabung gitu. Nah, dia masuk sini kan. Nah, kita lihat dulu datanya, bener kan nih? Nah, ini kolomnya namanya kolom satu, kolom dua, ya. Harusnya judulnya regional manager sama region harusnya. Datanya tuh yang ini 2 sampai 5 gitu kan, berarti salah ya. Nah, gimana cara benerinnya? Ya, di sini di transform. Tinggal klikin aja nih, use first row as header. Klik tuh. Jadi masuk ya, regional manager region kan. Nah, gini dulu ya, jangan lupa. Di sini use first row as header. Nah, udah gitu gimana? Digabung sama kayak tadi subkategori. Kita gabung ya.
nih di transform ya, di home pakai merge query berarti kan, merge query untuk penggabung kalian tadi beda kan, datanya beda. Gabungin yang subkategori yang mana tadi? Order people ya, order people. Penghubungnya apa? Region. Di atas region, di sini juga region. Ya kan ada ya kalau penghubungnya sama. Dia oke. Nah, tiga oke itu. Di sini kita ambil yang regional manager, regionnya udah ada gitu kan. Jadi, ya oke, kita petik. Ya, kita namain regional manager. Gitu. Masukin lagi ke sini. Udah selesai gini ya. Nggak, close and load. Nah, ketika close and load, dia akan masuk ya. Di sini di salesnya tuh di paling belakang tuh. Ini masuk ya. Regional manager kan. Tuh, ada. Sudah dapat. Nah, ini order people-nya kita bisa hilangin. Oke. Nah, kalau udah jadi gini, ya yang cepat ya kalau kita mau analisa, itu ada dua cara ya. Cara manual atau otomatis. Nah, dua-duanya ada plus minus ya. Kalau manual itu kita bisa lebih bebas desain, tapi lebih lama buatnya gitu. Tapi kalau otomatis memang cepat tapi kaku jadinya ya. Kita nggak bisa banyak manipulasi di situ deh. Tapi lebih enak sih langsung dihitung gitu. Yang cepatnya gimana? Pakai pivot table namanya. Dia ada pivot table sama pivot chart. Oke, pertama kita harus buat sheet-nya dulu. Jadi buat satu sheet khusus untuk pivot table. Tambah baru sheet-nya ya. Kita namain misalnya calculation misalnya. Calculation. Apalagi tambahin lagi satu, misalnya untuk dashboardnya ya. Jadi ini jadi tiga nih biasanya. Nah, data ini, sales ini jangan diganggu gugat. Nggak boleh kita papain. Jadi hanya data aja, ya nggak boleh di sini. Makanya nanti ketika kita bikin dashboard, yang data sales, yang sheet sales sama calculation ini kita harus sembunyikan, gitu. Jadi harus di hide. Jadi nanti kalau kita kasih ke user tuh dia hanya bisa lihat dashboard. Kalau di hide bisa dimunculin lagi kan ya biasanya. Nah ini kalau di hide nih calculation gitu kan, klik kanan hide. Tapi kita masih bisa munculin klik kanan unhide kan muncul lagi gitu. Nah, oke. Gimana caranya biar si user nggak bisa unhide, diprotek juga gitu. Ya jadi dia hanya murni lihat dashboard aja. Gitu itu triknya. Oke, kita masuk calculation ya. Kita misalnya gini, kita ingin tahu ya eh, penjualan per regional manager nih. Regional manager mana yang paling bagus penjualannya? Oke, langsung aja buat insert ya. Ini kan ada pivot table nih, pivot table ya, pivot table. Terus di sini pilihnya existing worksheet, arahin ke calculation karena kita taruhnya di sini kan. Locationnya, klik calculation, pilih A2. Nah, di oke aja. Jadinya kan gini, ini namanya pivot table nih. Mana yang mau kita hitung? Tadi ya regional manager ya, berarti regional manajernya ini ada 4 kotak nih. Ya, yang kiri atas ini untuk filtering ya. Jadi kita mau filter berdasarkan apa? Berdasarkan yang data yang ada di atas ya. Misalnya mau subkategori, country misalnya ya, filter. Row ini tampilannya dalam bentuk row, kolom dalam bentuk kolom, datanya, value ini angkanya berapa. Regional manager ya, berarti kita misalnya mau muncul dalam bentuk row. Oke, langsung muncul ya di atas kan, perhatikan tuh. Jadi dalam bentuk baris kan. Kalau saya taruh di kolom, oh jadinya kolom nih. Fred, Roxanne, ya itu bedanya antara baris sama kolom. Nah, kita biar enak dilihat di row aja. Kita mau tahu profitnya misalnya, ya berarti atau salesnya deh, salesnya berapa sih penjualan yang bagus dia, berarti salesnya di drag ke value, dapat deh, ya enggak? Nah ini formatnya kita bisa rubah ya, misalnya kita mau ganti jadi ada thousand separatornya, terus nol di belakang komanya dihilangin gitu kan. Nah, ini main di format ya. Nah, apalagi profit misalnya.
Dari sini ketahuan nih, ternyata yang paling bagus adalah dari angka sini kelihatan sih ya, Sadi Poltron ya, karena cuma dikit. Nah, kalau udah banyak nggak bisa kelihatan ya, gitu. Ada triknya juga kalau datanya banyak tuh gimana caranya gitu ya. Terus value ya di sini kita masukin profitnya ke sales. Nah, apa? Ternyata penjualan juga ini Sadi Poltron ini bagus nih penjualannya ya, gitu. Nah, ini udah dapat angkanya nih. Tapi belum selesai di sini. Ya, ini kalau kalian presentasikan ya, kalian presentasikan ke manajemen, ya pasti nggak suka ngeliatnya. Kenapa? Karena angka gitu. Kalau top manajemen itu nggak suka lihat angka. Dia suka lihatnya tuh yang visual. Ya, karena dia ingin cepat ngambil keputusan kan. Gitu. Kalau biar cepat gimana? Ngambil keputusan ya harus. Kalau lihat angka gini kan lama ya. Kalau cuma 4 sih nggak masalah. Tapi kalau ada 10 gimana? Lihatnya satu-satu kita repot. Nah, caranya adalah yang cepat kita menggunakan visualisasi. Gitu. Oke, ingin chartnya gimana? Udah dari sini. Di sini kan ada pivot chart analysis ya di atas ini. Eh, di sini ada pivot chart nih. Ya, di pivot chart pivot table. Jadi pilih dulu pivot table-nya. Kemudian di pivot chart table analysis itu pilih pivot chart. Ya. Klik. Oke. Terus setelah itu gimana? Ya kita pilih mana yang mau kita uh, chartnya yang mana yang mau kita munculin gitu ya. Oke, misalnya kita pakai combo deh. Ya, ini combo. Combo nih, kenapa combo? Karena ada dua data nih, dua kolom. Value-nya sales sama profit. Ya enggak? Nah, kita pakai combo. Nah, ini langsung kelihatan nih. Jadi, perbandingan antara sales sama profit. Bentuknya gimana nih? Di sini. Salesnya itu bentuknya cluster. Ya. Kita bisa ganti-ganti. Sum profitnya line. Ya. Pakai area juga kalau mau bisa gini. Nggak kelihatan ya. Nih, gini bisa nih. Gitu ya. Atau line lah yang enak lah ya. Line. Misalnya line yang ini deh, yang ada markernya. Gitu. Nah, udah. Jadi kita bisa tahu nih, dari chart ini yang paling gede itu yang mana? Sadi ya, tadi ya kita lihat. Yang kedua yang mana? Ini chart ini. Kelihatan ya profitnya. Ya. Penjualan juga sama, tahuan gitu. Oke. Terus gimana di sini? Oke aja. Oke. Jadi ini kita pindahin ke dashboard. Klik kanan, bisa pakai cut gitu, cut paste atau move chart bisa nih. Chart, pindahin kemana? Ke dashboard gitu kan. Ya, oke. Jadi cepet ya, gampang. Tinggal kita rapiin. Ngerapiinnya gimana? Ini kalau oh ya, kalau di dashboard ini jangan ada kotak-kotak nih ya. Ini nggak boleh, kalau dashboard itu harus bersih gitu. Nah, cara nyalain gimana di view? Ya. Nih, grid line bilang ini. Grid line. Hilangkan. Jadi bersih dia. Nah, nanti juga kalau udah jadi dashboardnya, formula bar nih, yang ini dihilangin juga tuh. Formula bar, heading juga dihilangin. Nah, hilang semua. Ya kan? Termasuk yang ribuan di atas ini. Nih, saya hilangin ya. Full screen mode yang di kanan atas ini. Bersih kan? Nggak ada lagi kan? Tuh. Nah, ini yang ditampilkan nanti. Gitu. Ya. Ya, ini saya munculin lagi ya, karena masih development kan. Always so ribbon. Ini saya formula bar, saya isi lagi. Oke. Nah, sekarang ini nggak perlu ya. Button ini kan nggak perlu nih. Kalau mau hilangin yang atas-atas ini, sum sales, sum profit ini. Ya. Ini buat filter sebenarnya. Di sini, di pivot chart analyze, ini ada field button. Hide all aja. Hilang kan? Oke. Tapi judulnya nggak ada ya. Nah, kalau mau tambah judul yang cepat dari sini, add plus. Sini ada chart title. Atau bisa dari sini ya. Di menu tuh kalau di menu di sini. Nih, di desain chart element. Tuh. Terus di sini ada chart title. Mau posisi di mana? Atas,
center overlay ya di dalam catnya, ini above cat aja. Udah. Tambah namain misalnya regional manager. Sales and profit. Sales and profit by regional manager. Misalnya gitu. Nah, biar minimalis misalnya kotaknya kita mau hilangin gitu ya. Biar minimalis gitu bisa aja. Nah, ini tergantung alirannya ya. Kita desain, karena kita sebagai desainer bebas mau ngapain. Itu ada yang memang suka dia bersih gitu. Dihilangin outline-nya. Di sini diklik format, outline-nya dihilangin, no outline. Jadi bersih gitu. Ada suka gini, ada yang malah dibikin 3D gitu. Bisa aja, terserah gitu ya. Nah udah, kayak gini. Gitu. Ini kalau mau ditambahin labelnya nih, angkanya bisa. Ya, misalnya nih, barnya nih, klik kanan, add data label ya. Kita masukin, bisa call out, bisa label, bisa dicoba ya. Masuk angkanya kan. Gitu. Dapat. Gitu ya. Garisnya kalau mau dihilangkan bisa. Ya, ini garis juga bikin ini ya, rame gitu kan. Hapus saja. Diklik garisnya, di delete. Nah, bisa gitu. Ini juga formatnya kita bisa rubah nih ya, 800.000 jadi apa? 800 aja. Ini kalau kelemahan mata uang kita ya, ini terlalu panjang nih, ya 800.000 gitu kan. Ini kita bisa ganti nih. Ya di sini caranya klik kanan, format aksis, di number ini. Nah, ini kan ada custom ya. Kita pilih number. Oke. Nah, ini. Kalau 1000 ya itu di format code yang ini yang bawah sini. Ya yang ini. Koma 2 kali, koma, baru tulisannya K. Ini kodenya ya, memang udah begini. Nah, terus di add. Ini saya gedein. Ini, gitu. Koma, K gitu. Kalau million berarti koma million gitu. Komanya sekali. Setelah 0 ya. Itu di add aja. Tuh. Oh, ini jadinya 1K ya. Nah, seperti nggak pakai itu. Nggak bisa. Koma ya. Atau kalau nggak bisa ya, ini harusnya bisa ya. Kalau nggak bisa ya. Atau beda sih bisa juga nih, display unit nih. Kita ganti jadi 100, 1000 ya, 1000. Ini kan, displaynya 1000. Tinggal belakangnya ditambahin K. Ini solusi yang lain. Ya. Benar ya, 800K kan. Nah, itu bisa juga caranya gitu. Display unit. Ya, gitu. Oke. Nah, itu caranya. Ini 1000 yang ini juga kita bisa langin ya. 800 kali kita tahu dibantu 800 itu. Ya. Jadi kita nampil ini begitu ya. Juga sama gitu. Oke. Nah, itu cara ngerapiinnya ya. Karena waktu kita terbatas ya, jadi ini contohnya aja ya. Terus kalau mau title ini jangan ketik di sini judul gitu ya, sales, dashboard jangan. Pakainya text box, insert, biar bisa digeser-geser gitu. Ini aja tuh. Sales, dashboard. Tuh ya. Terus ininya misalnya A, gedein, ini kan misalnya. Jadi gini caranya. Jadi bisa digeser-geser gitu. Mau tambah lagi yang lain, misalnya, oke, kita ingin tahu, lihatnya di sini aja, sales. Per misalnya country ya, apa state gitu ya, state mana gitu kan. Kita coba lihat dulu di sini. Bikin aja pivotnya, insert, pivot table, oke, lokasinya taruh di sini sama ya, di calculation juga. Taruhnya di sini, di E aja, jangan di bawah ya. Karena di bawah nanti kalau ke filter dia bisa ketimpa-timpa gitu. Jadi bagusnya tuh kalau ini di sampingnya gitu, taruhnya. Ya oke aja. Nah, udah tinggal kita mau apa nih analisa. Kaidahnya sama sama tadi ya. Mau yang mana gitu kan.
subkategori ini misalnya ya, subkategori baris itu. Terus kita pengen tahu penjualannya. Nah, jadi penjualan mana yang paling bagus gitu kan? Ini formatnya kita ganti. Oke. Ini jadi 1000 gini kan. Udah. Dari sini mudah nggak kita lihatnya yang paling gede yang mana? Agak susah ya. Bebas kelihatan sih. Tapi kan susah juga ngeliatnya gitu. Nah, gitu. Ya udah bikin chart aja gitu kan. Ya udah sama caranya pivot table analyze, pivot chart di sini di atas. Tuh. Biasanya kalau kategorikal ini kita gunakan bar chart yang standar ya. Jangan line chart. Line chart tuh khusus time sheet time apa? eh, waktu berhubungan dengan waktu, timeline. Tuh. Itu kalau line chart biasanya. Ya, kalau kategorikal gini pakai bar biasanya. Yang simpel ya. Ya, oke aja. Jadi bisa begini ya, kalau kita mau ganti juga bisa ya. Ininya kita bisa ganti nih, chartnya ya. Di desain ini, change chart type, misalnya mau ganti bentuknya bar gini. Nah, bisa juga begini. Biar kelihatan ya, gitu ya, sebelah kiri. Tadi kan miring-miring gitu ya, susah ngeliatnya. Nah, udah di sini bisa cut, paste ke dashboard, taruh di sebelah sini. Gitu. Nah, ini sama dihilangin apa ya, sign, click button, nah hilangin ya. Terus ini kalau mau di jaraknya nih, klik kanan, terus di sini ada format data series, gap width-nya dikecilin biar nggak terlalu jauh jaraknya gitu kan. Nanti kita main gap width. Nah, angkanya mau dimasukin, add data label, dapat ya. Garisnya berarti bisa dihilangin ya, yang ini garis grid yang di dalam dia aja. Total nggak perlu ya yang ini ya. Ini legendnya nggak perlu. Udah. Nah dari sini gimana? Langsung ketahuan ya. Paling banyak table karena paling panjang kan bareng. Ini gunanya ya. Jadi manajemen ya, top manajemen tuh CEO, CTO, dia sukanya lihat begini gitu. Ya, kalian ada sebagai data analis ya harus bisa ya desain begini. Gitu. Ya, ini yang akan kita pelajarin ya. Jadi kalau kalian ikut kelas data analysis. Oke, ini format outline outline. Ya, gitu. Ya, gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa banyak nih. Pasin, oh ya, pasin satu layar ya, satu halaman ya. Nih, saya full screen. Pasin segini, gitu. Jangan ada scroll bar. Itu dashboard. Jadi emang dia di view, ditampilkan dalam satu layar penuh. Gitu. Itu caranya bikin dashboard ya. Kalau masih ada scroll bar gitu berarti nggak bagus tuh. Kenapa? Karena ada informasi yang hilang di situ. Ya, jadi nggak semua muncul. Kalau misalnya terlalu banyak data, kita bikin top 10 misalnya. Jadi hanya 10 aja yang muncul. Itu solusinya. Ini kita kasih dulu sales by subkategori. Ya, ini kita bisa tambahin macam-macam di sini ya. Oke, terus mau difilter gini, bisa nggak kita filter ya? Nah, bisa ya ini. Nah, ini udah mau dari sini, coba saya lucuin ya. Nah, kalau filter kita bisa gunakan slicer ya. Jadi insert ya, kemudian di sini ada slicer. Pilih dulu chartnya, insert slicer. Mau kita filter by apa ya di sini? Segmen misalnya ya, kita mau pilih segmen, kemudian eh, ini ada region ya. Oke. Misalnya apalagi bisa banyak nih ya kita pilih, misalnya kategori ya, baik kategori misalnya. Oke, dua ya misalnya. Ini belum kita description-nya belum kita masukin ya. For itu furniture harusnya, off to office supply, tech to teknologi ya. Ini bisa di Power Query tadi ya, bisa ditambahin. Udah, kalau udah gini
mau pilih yang customer aja, consumer aja tuh, ya. Berubah kan? Ini intinya. Kalau mau pilih lebih dari satu, klik yang ini nih. Multi select kan diklik. Tuh, berubah ya. Ini juga sama, Yuri juga bisa tuh. Tapi kan kenanya cuma ini aja ya. Gimana biar ini juga kena? Nah, mainnya di sini. Di apa? Slicernya ini diklik. Slicer klik, klik slicer, kemudian report connection, ya. Report table yang ini di checklist juga. Jadi semua yang ada report table checklist. Terus di oke. Ini juga sama yang kategori ya, report connection. Nah, sekarang kita coba. Semua ya. Tuh. Jadi satu filter ini kena semua. Udah, tinggal ditambahin. Kira-kira itu, ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pas ya sejamnya. Pak, Ya, mau gitu. nanya dong. Hmm. Saya Sena. Makasih ya Pak untuk paparannya. Bikin kita ini sih jadi ngerti tentang ternyata kalau bikin dashboard bisa dari Power Query juga. Ah, Soalnya saya juga baru tahu. Mau nanya, ini nanti recordingnya kira-kira dapat gak ya peserta? gimana Mbak Mai? Oke, halo Mbak. Halo Kak, siapa nih yang tadi nanya tuh? Sena. Oke. Sena. Nanti recordingnya kalau mau nanti akan di-share ya Di setelah. Discord, salah ya? Nanti akan di-share linknya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bu Sena nih kuliah atau kerja, Bu? Kerja. Oh, kerja. Oh iya, di mana? Ya, di swasta, di perusahaan Oh, swasta gitu. oh, oke. Nah, itu. Ya, jadi perusahaan juga banyak sih yang pakai masih pakai dashboard gini ya, pakai Excel gitu. Lebih enak, simple gitu. Ada sih pakai Tableau. Oh, Tableau. Oh, udah Ya, pakai juga. ya untuk beberapa ini sih, beberapa sektor departemen pakai Tableau Hmm. Iya. gitu. Tapi kalau yang cepat memang ini sih biasanya pakai Excel. Iya. Ya, kami juga ini juga Bu, deliver juga Tableau gitu. Memang, Iya, yang kemarin saya ikut ini kok. oh ya, eh ini tablunya apa tuh di Jakarta. oh, siap, siap, siap. Ya, kasih. Baik, Bu Sena. Ada lagi mungkin? Oke, jelas ya semuanya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam lagi ya, bahas mengenai Excel ini sebenarnya masih banyak ya. Ini kalau mau dibahas full bisa 3 hari full ya, gitu. Jadi banyak yang kita eh, bisa gali ya dari sini. Ya. Belum kita bicara ini ya, apa namanya, ini di developer ini kan ada tuh form control gitu kan. Nih, ini gimana caranya nih, gitu ya. Banyak tuh. Ya. Jadi biar bisa lebih dinamis gitu. Jadi eh, banyak lah yang kita bisa bicara. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa diskusi di lain waktu gitu ya. Eh, saya kembalikan ke Mbak Mai, silakan. Halo, Mbak Mai. Ya, halo Kak Yunan sebentar. Oke. Baik, terima kasih. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Gimana? Udah cukup pusing sama materi sore hari ini? Ini masih sebagian ya yang dijelaskan oleh Kak Yunan. Tapi kalau teman-teman semua mau ikutan lebih lanjut lagi materi mengenai analisis data menggunakan Microsoft Excel, bisa banget ikutan kelasnya. Sebelumnya saya, Pak Kak boleh di stop share biar gantian. Oh iya, sebelum kita akhiri, aku mau infoin dulu nih ke teman-teman semua, jangan lupa untuk isi link absensinya, untuk isi absensi dan feedback untuk linknya
aku share di kolom chat ya, bisa di-copy dulu. Lalu untuk recordingnya nanti insya Allah akan dikirimkan ya melalui email yang sudah teman-teman daftarkan. Jadi pastikan email yang didaftarin itu adalah email yang aktif. Jadi nanti bisa dapetin recordingnya seperti itu. Oh iya, terakhir kita belum foto bersama ya teman-teman semua, boleh di open kameranya, kita foto bersama dulu. Oke. Boleh di open kameranya, soalnya tadi aku lupa untuk foto bersama di awal. Oke. Oke, halo teman-teman. Boleh join dulu yuk sebentar. Ya, sepertinya nggak bisa semua, Mbak. Nggak apa-apa, nih aja. Oke, baik. Aku izin screenshot dulu ya untuk peserta hari ini. Oke, baik. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Udah aku capture. Sekali lagi, sebelum aku akhiri untuk sesi ngabuburit hari ini, aku mau infoin lagi nih buat teman-teman semua. Untuk yang masih yang mau belajar lebih lanjut terkait dengan analisis data dengan Microsoft Excel, bisa banget ikutan kelas Get Prepared in Data Analytics with Excel di tanggal 20 sampai 24 Mei 2024 jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, untuk pendaftarannya bagaimana? Teman-teman bisa langsung daftar di kontak person yang tertera di layar teman-teman semua nih. Nah, boleh dicatat dulu nih uh, sebelum bannernya aku tutup. Nah, untuk harganya spesial banget nih, ada diskon. Jadi yang tadinya harganya 750.000 jadi 375.000 khusus untuk teman-teman semua yang ikutan ngabuburit asik sore hari ini. Oke, itu aja informasi dari aku. Karena materinya sudah selesai, terima kasih untuk Sobat Data semua yang sudah standby dari awal sampai materinya selesai. Terima kasih sudah join ngabuburit asik. Buat yang mau belajar lebih lanjut, jangan lupa untuk daftar kelas Get Prepared Data Analytics with Excel. Sampai sini dulu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyebutan, dan juga mohon maaf juga tadi kita mulainya agak telat. Oke, kalau gitu kelasnya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali untuk teman-teman semuanya. Sampai bertemu di kelas lainnya. Saya izin tutup Zoom-nya ya.